Jaga sikapmu, Dal. Malam ini pesta debutmu banyak yang lihat. Dan kata ibuku, penampilanmu kurang pantas. Tidak kaget. Aku bersin saja bisa membuat ibumu kena serangan jantung. Hei, kau sengaja mau membuatku malu? Aku ini tunanganmu, kelakuanmu berpengaruh padaku juga. Aku dan Matt sudah dijodohkan sejak lahir. Ini bukan cinta, cuma urusan keluarga. Tapi aku mau punya anak. Aku pengen punya anak dari dulu. Dan menikahi Matt, aku bisa punya anak lebih cepat. Aku Tidak mungkin. Keparat itu sungguh datang. Siapa itu? Dia penerus Costa Empire dan musuh terbesarku. Dia tak pernah pacaran. Ya ampun, dia mau ke sini? Kau harus coba ini. Sepertinya malammu bisa jadi lebih enak. Dallas Townsend. Sayangnya, Romeo Costa itu pria paling tampan yang pernah aku lihat. Tapi ternyata dia ditakdirkan untuk menghancurkan hidupku. Ayo dansa. Costa, tolong lepaskan tanganmu dari tunanganku. Kurasa dia bisa bicara sendiri. Benar kan? Kenapa kau takut dia tidak kembali? Tidak, terima kasih. Aku mau makan saja. Born alone, die alone. Happiness will come and go. Just want somebody to love. Kau makan kueku. Nanti aku ambilkan lagi, janji. Sekarang, ayo dansa denganku. Tidak, terima kasih. Aku tiba-tiba merasa pusing dan lelah. Seperti mau pingsan. Apa? Hei! Lepaskan aku. Tidak. Asal tahu saja, aku sudah bertunangan, jadi tak ada alasan untuk kita kenalan. Berkenalan itu bukan tujuanku. Jadi, apa? Temui aku di Taman Mawar 10 menit lagi. Maaf, aku sudah bertunangan. Kalian belum menikah. Anggap saja ini pemberontakan terakhirmu. Sebelum kau menikahi si hamba itu. Kau sungguh ingin dia jadi pria terakhir yang menyentuhmu sebelum mati. Aku bisa membuatmu merasakan hal yang tak akan bisa dia berikan. Kau bahkan belum tahu sejauh apa kemampuanmu. Memangnya apa yang kau tawarkan? Ayo keluar dari semua kepalsuan ini. Di mana kau tak perlu pura-pura. 10 menit tidak akan ketahuan. Aku saja tidak menyukaimu. Kau tak harus menyukaiku untuk merasakan hidup. Kembali. Hei, kau baik-baik saja? Iya. Aku benci pria itu. Iya. Benci sekali. Aku akan habiskan sisa hidupku dengan orang yang tak kucintai. Dallas. Kau datang juga. Ya, begitulah. Aku penasaran. Jangan khawatir. Aku tak akan menyakitimu. Cuma ingin mengubahmu selamanya. Kau salah jika berpikir aku mau melakukan apapun denganmu. Aku juga tidak berharap. Kau masih perawan. Ya, tentu saja. Kalau kau... Menurutmu? Aku... Kau mau apa?
Dasar wanita yang manja, berantakan, dan kecanduan makanan manis. Tapi juga berani, dan ternyata membuatku ketagihan. Aku salah. Ini salah. Tapi rasanya benar juga. Buka mulutmu, Dallas. Dia membangkitkan sesuatu di dalam diriku yang aku tahu tak akan bisa hilang lagi. Pintar. Untuk apa itu? Dia itu psikopat, sadis. Tapi sial, aku mau lagi. Kau mau kehilangan keperawananmu dengan jari orang asing. Mau. Mimpi. Oh, ya ampun. 300 orang barusan lihat miliarder paling kontroversial itu main jari sama aku. Habislah dia. Apa-apaan? Termasuk tunanganku. Kurang ajar kau, Costa. Dan ayahku. Habislah aku. Penonton sudah tunggu. Romeo, Dia punya aku. Kalau milikmu, kenapa dia malah lari padaku? Harusnya aku membunuhmu. Akan kubunuh kau. Anda mau bilang apa sekarang, Tuan Costa? Anda sudah nodai putriku. Kelihatannya kita sudah ada di tahap negosiasi ya. Di Chapel Falls ada aturan kalau merusak kau harus tanggung jawab. Benar? Aku siap tanggung jawab. apa? Ayah, aku tidak rusak dan aku bukan barang untuk dijual. Jadi ini lamaran ya, Tuan Costa. Tadi itu cuma beberapa ciuman bodoh. Aku sudah cicipi putri Anda, Tuan Townsend. Dan semua orang di sini tahu dia milikku sekarang. Dan yang bisa Anda lakukan hanya negosiasi agar tidak rugi. Jangan main-main, Costa. Berhenti. Dia milikku. Tidak lagi. Anda menang, Tuan Costa. Apa? Dia calon istrimu. Tidak. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku juga tak mau. Ayah, tolong lakukan sesuatu. Aku? Itu salahmu sendiri. Ayo, Matthew. kita pergi. Matthew, tolong lakukan sesuatu. Kenapa kau begitu, Das? Matthew, aku... Tradisi tetaplah tradisi. Tapi... Cincin ini saja tak sampai 300 juta rupiah. Kasihan sekali. Kau menjebakku. Kenapa kau mau menikahiku, ha? Kita bahkan tak saling kenal. Alasannya sederhana. Mantanmu itu sudah kelewatan. Lihat kau jadi hancur begini. Rasanya sudah cukup bikin aku puas. Romeo. Romeo Costa menghancurkan hidupku dalam 10 menit. Harusnya aku marah sekali, tapi kenapa aku malah merasa lega? Tidak kusangka aku membiarkannya melakukan itu padaku. Kenapa dia sekejam itu? Oh tidak, ini pasti ada isinya di dalam. Ada cerutu. Cerutu Sial. terbaik di dunia. Iya. Costa sudah tunangan, siapa sangka? Bersulang. Ya ampun. Netizen pikir kau itu semacam pahlawan cinta yang tragis. Konyol sekali. Setidaknya ayahmu pasti senang karena kau sudah punya tunangan. Kau juga mengalahkan Lick. 2 masalah selesai sekaligus. Aku tidak mengerti, bagaimana kau akan memberitahunya soal aturan itu? Aturan apa? Maksudku,
Romeo akan lakukan semuanya kecuali satu hal yang bisa bikin hamil. Jadi, kau belum pernah bercinta? Dia sudah tahan diri terlalu lama sampai bisa dibilang perjaka lagi. Kalau mau punya anak, aku tinggal beli pulau pribadi dan tinggal bikin lab saja. Tapi kenyataannya, kau sudah mau menikah dengan wanita yang kasar itu. Cuma di atas kertas. Aku tinggal berikan beberapa Bentley dan pabrik kue saja pasti sudah selesai. Dasar keparat. Keluar. Kau sudah menghancurkan hidupku. Kau merebutku dari tunanganku. Kita bahkan hampir bercinta di depan semua orang. Lalu, kau malah paksa aku menikahimu hanya karena alasan yang tak jelas. Kau saja tak mau menjalaninya tapi malah memaksaku. Keluarga itu butuh kasih sayang, kesabaran, harapan, dan keinginan untuk kehangatan. Aku tak punya semua itu. Jadi kenapa menikahiku? Karena mantan tunanganmu ikut campur urusan bisnisku. Jadi aku juga ganggu miliknya. Dan kau milikku sekarang. Tidak, aku tak mau ikut dalam drama adu ego kalian. Aku perempuan, aku mau punya anak, cuma itu yang aku mau. Ayahmu sudah tanda tangan kesepakatannya. Dan sekarang kau tunanganku. Aku membencimu. Tidak, kau tak membenciku. Kau tahu apa yang tak kusangka? Aku malah makin menginginkanmu, Dallas Townsend. Lebih dari yang kurencanakan. Aku akan menyentuhmu, mencicipimu, dan melakukan semua yang biasa dilakukan pria. Kecuali satu hal yang bisa membuatmu hamil. Tidak, kau takkan pernah mendapatkanku. Sudah kudapatkan. Dan kau suka. Kau mau apa? Masih basah. Sekarang bilang kau mau aku tidak? Mau tidur bareng. Jangan harap. Kau sudah pernah dicicipi, Nona Townsend? Jelas belum. Dia kira aku akan langsung luluh dan menyerah soal punya anak. Padahal dia jelas menginginkanku. Aku akan buat dia memberiku keturunan yang tak dia inginkan dan dia akan nikmatinya. Sudah kuduga kau akan setuju. Dasar perawan tidak sabar. Kau pikir kau bisa menjebakku untuk tidur denganmu? Cypher, kalau kamu telepon sekali lagi saat aku lagi perjalanan jauh, aku bakal gilas wajahmu dengan truk ini. Kamu, pemimpin Dominion Tech, perusahaan senjata miliaran dolar, kerja sebagai supir truk. Gak bisa lakukan itu kalau aku matikan. Aku harus cari tahu siapa yang coba bunuh aku. Itu alasan aku telepon, bos. Kami sudah menemukan orangnya. Sial! Astaga! Itu dia, tangkap dia! Jalan! Aku bayar berapapun asal lolos dari mereka. Bisa tolong lebih cepat nggak? Nona, ini truk Peterbilt 6 silinder, oke? Bukan Ferrari. Ini bisa buat lebih cepat?
Oke, kita coba. Sayang, ayo jalan. Ayo! Hati-hati dengan tembok itu. Sial! Awas! Kita aman sekarang. Kamu nggak apa-apa? Aku perlu berbaring. Boleh peluk aku? Aku merasa mual. Oke, sini. Hei. Gak apa-apa, semuanya sudah berakhir. Apa? Aku merasa panas banget sekarang. Panas banget. Aku cuma... Oke, dengar. Aku bisa panggil dokter kalau perlu. Enggak, aku enggak perlu dokter. Aku perlu kamu. Sekarang. Hei, tunggu. Tunggu. Kita nggak seharusnya. Aku tahu yang aku mau. Hei, kamu yakin? Diam dan tiduri aku. Bos, aku kirimkan lokasi orang yang buru kamu. Saatnya akhiri ini. Lalu aku bisa hidup sederhana, tanpa bersembunyi. Andai aku bisa tetap di sini sama kamu, gadis misterius. Tapi ada sesuatu yang harus aku selesaikan. Kamu beneran pikir bisa bunuh aku dan ambil alih perusahaanku? Kata seorang pria yang datang sendirian tanpa senjata. Bunuh dia sekarang. Kamu lupa satu hal. Aku yang jual senjata-senjata itu padamu. Mati kamu sialan! Bom ini gratis untukmu. Jangan. Kumohon kembali. Matikan bomnya, aku mohon. Enggak, aku gak mau mati seperti ini. Matikan! Ayo sayang, kita cari ayahmu. Try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me, I'm coming ready or not, I'm headed straight to the top. Whoa, oh, try me. Ibu, ayahku beneran ada di sini. Harusnya begitu. Kalau bajingan itu kabur lagi, dia nggak akan. Truknya rusak. Dia nggak bisa kabur. Jangan bilang truknya masih sama setelah 4 tahun. Andai aku bisa bilang begitu. Kamu nggak bisa sembunyi di bawah sana, jagoan. Walaupun aku suka pemandangannya. Faye, aku akan segera bayar sewanya, oke?
Kalau kamu nggak ada, kamu harus bayar dengan cara lain. Melihat tubuhmu penuh keringat, buat aku tergila-gila. Faye, dengar. Aku akan bayar uangmu, oke? Karena aku punya muatan besar minggu ini. Kamu beneran mau hidup seperti ini? Di jalanan, habis bulan habis gaji. Kamu nggak mau aku manjain saja? Aku nggak akan terikat oleh siapapun. Gak ada istri, gak ada anak. Selamanya. Aku akhirnya temukan ayah. Nggak ada anak apanya. Pembohong. Hei, nak, kamu salah orang. Ibu bilang kamu ayahku. Bohong itu nggak baik. Dia nggak bohong. Kamu ayahnya. Bajingan sombong yang habis pakai lalu buang. Aku sudah cari kamu selama 4 tahun. Anak-anak lain bilang aku nggak punya ayah. Ayah nggak akan tinggalin aku, kan? Dia beneran anakku. Tes DNA, resmi dan legal. Sial, dia beneran anakmu ya? 99,99%. Kenapa kamu nggak cari aku lebih awal? Cari kamu? Oh ya, Kamu kira aku bisa Google ayah misterius dan dapatkan lokasi GPS-mu? Aku sudah cari kamu bertahun-tahun. Kamu nggak pernah tinggal di tempat yang sama. sial. Selama ini aku sembunyi karena aku kira teroris menguntitku. Ternyata dia orangnya. Oke, jujur saja, aku nggak nyangka satu kali Satu akan... kali? Enggak. Kalau kamu ingat dengan benar, kita lakukan 3 kali. Berturut-turut. Tanpa jeda. Sial, dia nggak main-main. Kalau kamu pria sejati, kamu akan nikahi aku sekarang. Maaf, apa? Maaf, apa nikah denganku beban? Aku terlalu jelek buat ayah. Bukan, tentu saja bukan. Lihat betapa cantiknya kamu. Aku ingin sekali jadi ayahmu. Aku bukan tipe yang cocok jadi ayah. Bukan. Diamlah dan masuk ke mobil. Kita akan menikah. Hore, sekarang aku punya ayah. Iya, dan aku juga punya anak perempuan tercantik di dunia. Aku sayang sama ayah. Karena sekarang Samar punya ayah, aku bisa fokus bereskan kekacauan di perusahaanku. Aku punya urusan penting yang harus aku urus. Aku akan telepon kamu. Oke. Kalau kamu coba kabur lagi, aku potong kelaminmu. Pesan diterima dengan jelas. Ayah, masukkan nomor ayah, biar aku bisa telepon kalau kangen. Tentu saja, sayang. Kemari. Dah, ayah. Dah, sayang. Area sudah diamankan. Ini resmi menjadi area tanpa sinyal internet. Kasih hormat ke pemimpin kita. Komandan Reed. Aku punya tugas buat kalian. Scarlet Hayes. Apa yang kamu mau tahu, Pak? Cari tahu apakah putrinya beneran anakku. Apa? Pak, dia mungkin manfaatkan dan hanya incar uang kamu. Cypher, kalau kamu terus ngoceh, aku akan potong lidahmu. Iya, Pak. Maaf. Terima kasih, Pak. Tolong kau uji ini dan kasih tahu aku segera setelah ada hasilnya. Aku akan uji sendiri. Ayo jalan. Kalau gadis itu beneran anakku, aku akan dedikasikan seluruh hidupku untuk memberi dia semua yang dia mau.
Nona Scarlett, sekedar info, ayahmu sangat marah. Tentu saja dia marah. Scarlett, berani-beraninya kamu. Scarlett, perusahaan lagi kehabisan dana dan kamu masih berani datang ke sini. Terakhir aku cek, ayah ketua dewannya. Ini tanggung jawab ayah, bukan aku. Oh, tolong. Kalau kamu nikah dengan Bennett Whitmore, alih-alih kabur dan lahirkan anak haram itu, kita punya uang untuk selamatkan perusahaan. Tutup mulutmu, Daniel. Summer bukan anak haram. Dia punya orang tua yang mencintainya. Ya ampun. Ayah, ibu, kalian dengar nggak? Aku cuma bilang dan dia langsung marah. Scarlett, beraninya kamu bicara seperti itu ke adikmu. Padahal kamu yang hamil, seperti wanita murahan dan gak tahu siapa ayahnya. Oh, kamu aib bagi kita semua. Bennett bilang dia mungkin akan terima kamu kembali kalau kamu singkirkan monster itu. Gimana ayah bisa bilang begitu? Dia cucu ayah. Bukan bagiku, dia cuma anak tanpa ayah yang gak direncanakan, yang seharusnya di panti asuhan. Aku punya ayah. Aku punya. Oh, punya ya. Lalu di mana dia? Selama 4 tahun terakhir, kamu tahu apa kata orang tentang ibumu? Mereka bilang dia wanita murahan yang gak bisa jaga kehormatannya. Dan kamu cuma anak gak direncanakan yang gak seharusnya lahir. Hina aku sesukamu. Tapi aku bersumpah, kalau kamu hina putriku lagi, Daniel, aku akan cabut lidahmu. Ayah, wanita sialan ini pukul aku. Beraninya kamu sentuh adikmu. Sekarang minta maaf padanya. Atau aku sumpah akan hajar kamu habis-habisan di depan putrimu. Dia bukan adikku. Dia cuma anak haram dari wanita murahan selingkuhan ayah. Oh, Stephen, jangan biarkan dia bicara begitu. Sekarang, jadilah pria dan bela istri dan juga putrimu. Minta maaf sekarang. Berhenti! Kakek, aku mohon. Jangan pukul ibu. Kakek menyakiti ibu. Lepaskan aku. Summer! Apa yang ayah lakukan? Dia punya asma. Kalau dia mati, itu berarti eliminasi alam. Ayah itu monster. Bawa bocah itu keluar dari sini. Kurung dia. Oke. Summer, sayang, bernafas. Tarik nafas. Summer! Tolong aku! Ibu! Ayah! Aku mohon. Biarkan dia keluar. Lepaskan dia. Aku mohon, jangan sakiti dia. Bos, hasil tes DNA sudah keluar. Summer adalah putri kandungmu. Dia beneran anakku. Tapi keluarga Hayes nggak pernah baik padanya. Sekarang tolak perjodohan dengan keluarga Whitmore. Dia dipandang rendah, terus-menerus ditekan. Dan Summer dipanggil anak haram. Ya, itu sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa. Ulang tahun yang menyenangkan. Gak terasa dia sudah 2 tahun. Selamat ulang tahun, sayang. Aku akan selalu mencintaimu. Makan siang habis les renang. Dia berenang di kolam dalam sendirian. Anakku tumbuh begitu cepat. Aku akan selalu bangga padamu. Banyak pengalaman pertama hari ini. Pertama kali petik labu dan nonton pertandingan bisbol. Ayahnya gak pernah ada untuk momen-momen pertamanya, tapi aku akan temani dia sebisa mungkin. Summer dirundung lagi hari ini. Ada bocah yang bilang dia gak punya ayah. Aku bawa dia makan es krim favoritnya untuk hibur dia. Untuk pria yang tinggalkan kami, aku gak akan pernah maafkan kamu. Kamu besarkan dia sendirian. Pasti sangat berat, tapi sekarang gak lagi. Aku di sini sekarang dan gak akan ada yang tindas putri kita lagi.
Summer? Ayah, Sayang, apa yang terjadi? Summer, halo. Summer, di mana kamu? ayah. Summer? Sial. Cypher, dengar. Tolong lacak panggilan itu, oke? Aku nggak peduli apapun risikonya, temukan dia. Sekarang juga. Mereka akan segera tahu anak siapa yang mereka ganggu. Ayah, aku mohon. Aku mohon lepaskan dia. Dia nggak bisa bernapas, dia punya asma, dia bisa meninggal. Oh, lihat siapa yang mohon sekarang. Kamu baru saja tampar aku. Seharusnya kamu mohon padaku, kan? Kumohon, Daniel. Dia butuh inhalernya. Sudah terlambat. Lain kali sadar diri. Ayah, aku mohon. Oke, kamu mau selamatkan dia? Jawab ini. Apa hukuman melawan aku di rumahku? 10 pukulan. Kalau begitu tegakkan punggungmu. Oke. Lakukan. Yang penting lepaskan dia. Sekarang lepaskan dia. Langsung bahas anak itu lagi. Ayah, jelas dia belum belajar apapun. Daniel benar. Menurutku biarkan saja dia dikurung. Kalian monster. Demi Tuhan, kalau terjadi apa-apa padanya, kalian akan bertanggung jawab. Oke, kalau begitu buang saja anak haram itu. Mungkin aku akan biarkan dia hidup. Gak akan pernah. Ayah gak akan pernah ambil putriku dariku. Samar sayang. Samar sayang, ibu akan bawa kamu keluar, oke sayang? Samar. Samar sayang. Cepat, kasih kuncinya ke aku. Ayah, tolong. Ayah, dia sudah gila. Lakukan sesuatu. Dasar wanita liar! Aku akan bunuh kamu! Di mana putriku? Ini dia semuanya, momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah kompetisi kuliner internasional selama 1 minggu, tersisa 3 koki yang mewakili Prancis, Italia, dan Amerika. Para juri akan segera menentukan siapa yang jadi juara kuliner dunia. Ratu kuliner selalu fokus sama masakannya. Masakannya misterius, sama seperti orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kupersembahkan Sunkist Iceberg. 1. Ratu kuliner menang! Ratu kuliner menang! Ratu kuliner! Ini terakhir kalinya aku tampil di depan publik sebagai Ratu Kuliner. Lalu aku akan rahasiakan identitasku untuk orang yang kucintai. Kabar mengejutkan. Ratu kuliner yang misterius, juara kuliner sebanyak 4 kali, mengumumkan pensiun. Alasan dibalik keputusannya masih belum diketahui. Tiffany. Maaf, badanku penuh tepung. Gak nyangka aku harus tinggalkan kau selama 3 tahun. Aku pasti kangen banget. Jangan khawatir, kau pasti sukses di Le Cordon Bleu, sayang.
Masakanmu luar biasa. Lagian berkat masakanmu juga aku bisa pulih dari gangguan makanku kan? Aku selalu dukung kamu. Tiff, pas aku balik nanti, aku akan bikin kau jadi wanita paling bahagia. Tenang saja, Barry. Aku akan rawat ibumu. Mimpimu itu mimpiku juga. Aku mau cerai. Barry, apa-apaan ini? Aku Sarah Ross, bintang baru di Le Cordon Bleu dan calon istri Barry. Calon istri? Dia beda sama kamu, Tiff. Dia murid ratu kuliner yang didukung penuh sama grup restoran DX. Aku nggak pernah terima murid. Tiff, aku mau lanjut ke level yang lebih tinggi, dan itu termasuk pasangan yang lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, kau bilang... Bahkan makanan terenak pun lama-lama bisa basi kan? Cinta juga sama. Setelah semua pengorbananku demi kamu, malah ini yang kudapat. Cinta yang jadi basi. Pengorbanan? Memangnya seorang ibu rumah tangga bisa korbankan apa sih? Tanda tangan saja surat cerainya, Tiff. Coba kita tanya apa pendapat ibumu. Elena, anakmu pulang. Dia mau cerai sama aku. Akhirnya, memang sudah waktunya anakku ceraikan kau. Apa? Hai Ibu, ini Sarah. Jadi ini menantu baruku ya? Senang akhirnya bisa ketemu Elena. Barry sering cerita soal dirimu. Elena, kamu tahu Barry selingkuh selama ini? Selingkuh? Jangan ngaco. Aku nggak pernah anggap kau menantuku. Kau cuma pembantu yang sok naik kelas. Memangnya kau bisa bantu apa untuk karir Barry? Sarah akan bimbing dia ke puncak kesuksesan. Kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu, Elena. 3 tahun lalu, aku tinggalkan semuanya untuk rawat ibumu. Biar kamu bisa ke Cordon Bleu untuk kejar mimpi kulinermu. Aku bikin kamu tenang tanpa beban, Barry. Aku Diam. mengurus rumahmu. Serius, Tiffany? Kau kasih ibuku makan semua ini dan kau bilang kau rawat dia? Elena punya gula darah tinggi, kau tahu? Dia butuh makanan sehat supaya... Alasan saja terus. Kau memang gak bisa masak. Selama 3 tahun ini, kerjaanmu itu cuma numpang hidup. Barry, itu omong kosong dan kamu tahu itu. Kau itu benalu. Kerjaanmu cuma tunggu aku pulang buat biayai hidupmu. Mending pakai pembantu saja. 3 tahun, Elena. 3 tahun aku masak, bersih-bersih, dan pastikan kamu selalu kenyang. Kamu tega banget, nak. Kau lihat ini. Selama kau pergi, aku disiksa terus sama dia. Beraninya kau ngomong begitu ke ibuku, dasar gak tahu diri. Oke, kamu mau cerai? Ini. Ingat kata-kataku, Barry. Kamu pasti menyesal. Oh. Nih, ini gajimu sebagai ibu rumah tangga. Anggap saja kita impas. Ya ampun sayang, dia beneran mau kutip uangnya. Kasian banget sih. Simpan saja uangmu, Barry. Suatu hari nanti kamu akan lebih butuh itu. Dan Sarah, kamu bukan rebut suamiku. Kamu cuma dapat sampahku.
Aku nggak sabar menunggu mereka tahu kalau aku ratu kuliner. Hai, permisi, boleh masuk? Aku cuma mau berteduh. Ini Mesong Ekla, kami nggak terima gelandangan. Keluar. Aku bukan gelandangan. Aku bisa saja beli segelas anggur sambil tunggu Uberku. Kamu nggak akan sanggup beli anggur kami. Sekarang keluar dari sini. Kau baik-baik saja? Pak. Ini caramu perlakukan pelanggan kita. Minta maaf sekarang. Maaf. Pulang sana. Dan jangan sampai aku lihat ini terjadi lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan dan kedinginan di luar. Selamat datang di Mesong Ekla. Nih, pakai ini dulu. Oh. Nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, aku bikinin makanan hangat ya. Oh, enggak usah. Dapurmu juga pasti sudah tutup kan? Aku nggak lapar. Segelas anggur saja cukup. Hari ini benar-benar hari paling memalukan bagiku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan. Jangan khawatir, gratis kok. Anggap saja ini permintaan maaf karena pegawaiku kasar banget sama kamu tadi. Silakan duduk. Coba ini. Ini risotto pakai resep nenekku. Nggak enak ya? Enggak kok. Ini makanan terenak yang pernah aku makan. Hei, pelan-pelan. Aku gak nyangka risottoku bisa bikin cewek nangis. Kenalkan, aku Cloud. Terima kasih, Cloud. Aku Tiffany. Jadi, Cloud, restoranmu lagi buka lowongan nggak? Aku bisa masak dan aku bisa bantu di dapurmu. Tiffany, kamu koki ya? Sebenarnya aku... Jujur saja, aku mau rekrut kamu. Tapi sekarang belum bisa. Kakekku paksa aku untuk segera tutup restoran ini. Apa? Kenapa? Padahal tempatnya bagus banget. Kalau kamu mau rekrut aku bisa bantu bangkitkan lagi. Sebenarnya aku lumayan jago. Masalah pernikahan. Kakekku maunya aku nikah sebelum usia 30. Sedangkan aku masih jomblo. Permisi Pak, jalannya sudah aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa pria ini rasanya nggak asing? Aku pernah lihat dia di mana ya? Hei Eric. Selamat malam Pak Windham. Tunggu, Cloud Windham? Penerus perusahaan chip terbesar di Amerika? Halo kakek. Aku tahu kau sembunyi di sini, Cloud.
waktumu sudah habis. Mana calon istri yang kau janjikan itu? Ngapain anak konglomerat triliunan dolar buka restoran di Culver City? Ini ya. Kakek, restoran ini proyek impianku. Dan ini juga mimpi ibuku. Lagi pula aku sudah bikin nilai perusahaan naik miliaran dolar. Memangnya urusan nikah ini sepenting itu? Ya, penting banget. Kau ini penerus keluarga Windham. Dan kita sudah sepakat. Sekarang, aku sudah izinkan kau lanjutkan impianmu ini. Dan janjimu adalah, kau akan menikah. Kalau ada tawaran lain, kasih tahu aku. Sebenarnya, kakek benar. Ini orangnya. Tunanganku. Tiffany. Apa? Ikuti saja, nanti aku rekrut kamu. Iya, ini aku. Hai Pak Windham, senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Tiffany Lockhart. Lockhart? Jadi kau tunangan cucuku? Tentu saja. Kami baru saja tunangan dan lagi saling cinta banget. Kalau enggak, ngapain aku kesini malam-malam? Baguslah, senang mendengarnya. Tapi cincin itu terlihat agak kecil. Untung saja aku lupa lepas cincin ini. Sejak kapan kau jadi pelit, Cloud? Tunggu, dia sudah nikah. Kenapa dia pakai cincin? Kesepakatan kita itu menikah. Jadi jangan coba ngeles, pakai status tunangan. Kapan kalian benar-benar menikah? Ayolah kakek, aku baru saja melamar. Kasih kami waktu nikmati masa tunangan dulu. Tapi restoran ini tutup mulai malam ini sampai kau menikah. Besok. Kami akan menikah besok, kakek. Kejutan. Ya ampun sayang, gak nyangka akhirnya kita bisa dapat surat nikah juga. Semua yang aku lakukan buat kau. Setiap momen ternyata gak sia-sia. Siapa sangka segampang itu dia tanda tangan surat cerainya. Ya ampun Tiffany. Kau serius ikuti kami sampai sini untuk minta balikan? Itu gak akan terjadi. Atau kau sengaja kesini buat minta balik uang cerai yang kemarin? Aku gak akan pernah balikan sama kamu, Barry. Oke, kalau bukan demi aku, ngapain kau kesini? Dia kesini untuk nikah sama aku. Maaf, aku telat sayang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Iya, cuma ketemu lalat saja. Ayolah, kita nikah. Permisi. Gak mungkin dia nikah lagi secepat ini. Dia cuma mau bikin aku cemburu. Pasti mereka sudah main belakang dari dulu. Pantas saja dia gampang banget setuju waktu kamu mau minta cerai. Enggak mungkin. Tiffany itu terobsesi sama aku. Cowok itu paling cuma aktor bayaran. Kau masih memikirkan mantanmu ya? Tentu enggak. Terserah. Siapa cowok itu? Kayaknya aku pernah lihat dia. Gak nyangka aku cerai, nikah lagi, dan dapat kerjaan baru dalam 24 jam. Mantan suamimu kedengarannya parah banget. Iya, aku gak percaya aku sia-siakan 3 tahun untuk dia. Tiffany, semua orang pasti pernah salah. Entah soal percaya sama orang, atau malah anggap musuh jadi teman. Tapi pada akhirnya, selama kamu tetap jujur, gak ada yang bisa jatuhkan kamu. Oke, jadi apa yang bisa aku bantu, Bos? Aku butuh bantuan buat susun struk-struk ini. Siap.
Gampang. Oh, sebelum aku lupa. Nah, ini untukmu. Aku sudah setor $1 juta. Terima kasih sudah nikah sama aku. $1 juta? Aku nggak bisa terima ini. Kamu sudah kasih aku kerjaan dan tempat tinggal. Itu sudah cukup. Iya, tapi ini... Nggak ada tapi-tapi. Aku nggak bisa terima uang sebanyak itu dari kamu. Oke, bos. Aku lanjut kerja dulu ya. Oke, kamu kan juga sudah dengar kata kakekku. Dia mau aku jadi lebih baik. Semoga kamu nggak keberatan. Enggak. Memang mau aku buang juga kok. Ya ampun. Cloud, nggak bisa. Kalau kamu nggak mau terima uangku, setidaknya terima cincin ini. Anggap saja properti untuk pura-pura. Semoga suka. Ya Tuhan, Joy. Kenapa nggak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Maaf bos, ada pelanggan yang bikin onar dan dia juga kritikus makanan. Biar ku urus. Ini nggak enak banget. Aku nggak mau bayar. Maaf banget kalau soal itu. Aku kenal cowok ini deh, Andre Lorenzo. Dia juri di kompetisi terakhirku. Oke, ini... Permisi. Pak, apa ada yang salah dengan makanannya? Kamu manajernya? Ini yang namanya dada bebek panggang? Beda jauh. Kau coba saja. Ini memang gak enak. Apa yang terjadi sama koki Maisong Ekla? Maaf Pak, kami langsung ganti sama yang baru. Pak, ini bukan pertama kalinya dia datang bikin masalah. Oke, pasti dia dibayar sama grup DX. Ini nggak enak. Sudah aku coba. Grup restoran DX bajak 3 kokiku. Alice lagi bantu kita untuk sementara. Jujur saja, aku lagi cari ratu kuliner. Cloud lagi cari aku. Tapi nggak ketemu. Dia tahu apa soal masak? Hah? Siapa kau berani kritik masakan kami? Sausnya jelas salah. Rasa ceri itu menutup rasa bebeknya. Alice pernah masak di Hotel Bintang 5. Kau ragu sama kemampuannya cuma karena 1 suapan. Pelanggan tadi juga nggak suka. Oke. Kau bisa bikin yang lebih baik? Coba saja. Kenapa? Kehabisan kata-kata? Dia cuma resepsionis. Apa yang dia tahu? Kerjanya cuma senyum dan bersihin piring. Nggak apa-apa, suatu hari nanti... Sudah cukup kalian berdua. Tiffany cuma mau bantu. Aku gaji kalian buat masak, bukan Tiffany. Jadi bereskan ini. Jujur, biar aku saja. Aku cuma lakukan sekali saja, jadi lihat baik-baik. Baju koki. Oh ya ampun, gaya doang, gak ada kemampuannya. Gak nyangka kamu bisa masak begitu. Ayolah, tampilan bukan segalanya, oke? Pelanggan itu memang datang cari masalah. Pergi sana, antar ke dia. Benar, yang penting itu rasa, oke? Kau itu cuma resepsionis. Modal begitu saja mau masuk dapur. Kita lihat saja nanti. Aku harus saksikan ini.
Pak, kami sudah masak ulang untukmu. Kalian ganti koki? Silakan dicoba, Pak. Lihat saja, paling juga dimuntahin. Berhenti bergerak. Angkat tangan. Tenang, tentara. Apa kamu punya kopi? Cuaca ini buat aku kedinginan. Ini fasilitas militer yang dibatasi. Berbalik dan pergilah, atau aku akan hangatkan dengan tembak peluru ke arah. Itu akan jadi hal bodoh untuk dilakukan. Kasih tahu Jenderal Alpha kalau aku di sini. Dan minggirlah. Jenderal Alpha ya? Kamu pikir siapa dirimu? Presiden. Jenderal nggak terima kunjungan mendadak dari pria sembarangan yang pakai setelan rapi. Kembalilah atau aku akan menghajar kamu. Apa yang kamu lakukan, prajurit? Pak, penipu ini coba masuk ke fasilitas kita yang aman, Pak. Penipu? Dia Devan Barman, CEO dari grup pertahanan Atla, kontraktor militer terbaik kita. Dia sendiri yang kendalikan perdagangan senjata global. Dasar bodoh! Maaf, Pak. Aku bodoh, Pak. Tolong, Pak. Ampuni kebodohanku. Tenang saja, prajurit. Minggir! Semuanya, rudal balistik antar benua terbaik di Arsena butuh waktu 27 menit untuk mencapai seluruh dunia. Beri waktu bagi musuh selama 27 menit untuk persiapan serangan balasan. Itu titik lemah. Tapi nggak bisa lebih baik lagi. Itu mustahil. Mustahil? Itu nggak ada di kamusku. Kita bisa lebih baik. Aku punya itu. Aku berhasil turunkan dari 27 menit jadi 3 menit. Aku pikir kamu akan skeptis. Akan aku tunjukkan. Hadirin, aku persembahkan rudal Titan. Sekarang kamu bisa serang seluruh dunia hanya dalam 3 menit. Kamu berhasil lagi, Pak. Kami akan ambil itu semua, berapapun biayanya. Kami ambil semua. Aku sudah menduganya. Bagus. Sebelum kamu pergi, Presiden mau ajak kamu untuk makan malam. Aku sangat terhormat, tapi tolong beritahu Presiden aku nggak bisa. Aku punya rencana lain malam ini. Kamu menolak Presiden? Rencana apa yang lebih penting? Ya, Jenderal, seperti yang kamu tahu, aku jual senjata untuk hidup. Dan ayahku cemas aku akan mati sendirian. Jadi malam ini, aku akan pergi kencan untuk cari calon istriku. Setelah kita menikah dan satukan perusahaan keluarga kita, nilai grup also akan berlipat ganda. Ini situasi saling menguntungkan bagiku. Karena aku jadi lebih kaya dan bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu kapanpun aku mau. Ayahku memaksaku cari suami kaya, tapi bukan anak laki-laki yang belum dewasa sepertimu yang coba memeras keluargaku. Enyahlah dasar bajingan. Dasar jalang manja, terserah. Jadi, apa kerjamu? Iya, ayahku minta aku segera berumah tangga, tapi aku nggak mau istri yang mau uangku saja. Aku bidang penjualan.
Bagaimana denganmu, Sarah? Penjualan? Berapa yang kamu hasilkan? Tapi apa itu sungguh penting? Iya. Oke, di tahun yang baik, sampai 900... 900 juta? Astaga, kamu bahkan nggak bisa sewa kamar dengan itu. Oh, aku nggak percaya. Ayahku jodohkan aku dengan orang yang miskin. Kenapa kita nggak saling kenal dulu sebelum bahas uang? Lewat. Hanya uang yang penting. Buang-buang waktuku saja. Aku lewatkan makan malam dengan presiden untuk kencan ini dan hanya buang waktu saja. Dan maksudku 750 sampai 900 miliar. Kencan yang buruk ya? Aku sangat paham. Aku siram minuman di wajahnya. Ayahku akan sangat marah dan putuskan hubungan denganku kecuali... Aku mulai suka dengan senyummu. Dan dia putus hubungan denganmu kecuali? Mungkin ini terdengar gila, tapi akan kubuat sepadan dengan waktumu. Apa kamu mau menikah? Menikah? Kamu sungguh bawa makna baru untuk bergerak cepat di hari pertama. Oh, apa ini kencan? Ini Jumat malam. Tempatnya bagus dan kau terlihat luar biasa. Ini kencan terbaik yang pernah aku alami. Oke. Karena ini kencan, aku akan langsung ke bagian mengenal tentang aku. Bisnis keluargaku dalam masalah. Ayahku, pria yang sangat tradisional, yang berpikir kalau solusi untuk masalah kami dengan menikahkan aku ke orang kaya yang sombong. Aku merasa tersanjung. Tapi apa yang kamu pikir aku cocok dengan profil orang kaya? Itu nggak penting. Aku nggak peduli penghasilan kamu. Aku hanya perlu menikah untuk lepas dari orang tua sementara aku perbaiki bisnis kami. Pernikahan kontrak. Itu boleh juga. Aku tahu permintaan itu gila, tapi aku bisa bayar 150 juta. Kamu hanya perlu ikuti saja dan... Itu nggak perlu. Aku menikahimu secara gratis. Jadi sepertinya calon istriku harus tahu namaku. Aku Devan. Ivana also. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Semoga nggak punya rencana untuk Natal. Sebagai tunanganku, aku perlu kamu ketemu dengan keluargaku. Aku menantikan itu. Pak Devan, selamat Natal. Selamat Natal. Ini hadiah Natal yang kamu minta untuk keluarga Olso. Semua nilainya ratusan miliar. Jadi tolong biarkan aku kirim dengan aman. Nggak perlu. Aku sendiri yang akan antar. Tapi ini adalah mobil kantor. Aku sedikit bingung. Kamu tamu terhormat Olso dan mereka nggak berikan kamu mobil? Apa mereka tahu siapa kamu? Aku belum ketemu keluarga itu dan memberitahu mereka. Itu yang aku mau. Aku mau mereka kenal aku daripada uangku. Baiklah. Apapun maumu, Pak. Ya? Dan kamu? Ibu, dia suamiku. Kami baru saja bicara tentang kamu. Selamat Natal, Bu. Aku Devan. Aku harap ini hanya mimpi buruk, tapi kamu sungguh di sini. Putriku sungguh menikah dengan penjual miskin. Ibu, sopanlah. Aku suka dia. Apa ini masalah? Gak apa-apa. Bu Rika, kau terlihat cantik seperti biasa. Markus, kejutan yang sangat indah. Aku nggak tahu kamu sudah tiba. Siapa namamu tadi? Devan. Devan, iya Devan. Kamu harus merasa terhormat. Dia Markus Wijaya, pewaris grup Wijaya. Dan satu-satunya pria yang pantas menikah dengan putriku. Jadi, kau memilih untuk menikah, Ivana? Betapa anehnya. Oh ya ampun, iya. Apa yang bisa aku bilang? Istriku Ivana punya selera yang bagus. Jangan kasar begitu. Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Pria dari grup Wijaya ini menghasilkan lebih dari 15 miliar per bulan. Kamu mungkin nggak akan bisa hasilkan sebanyak itu dalam setahun.
kamu akan terkejut. Maaf Devan, bukan begini. Abaikan saja, Bu Rika. Gak ada gunanya coba jelaskan apapun ke orang seperti dia. Kamu benar, Markus. Jangan sia-siakan pikiran kita untuk hal-hal negatif. Ini Natal. Ini Natal. Maaf, Markus itu bajingan yang orang tuaku mau nikahkan ke aku. Mereka hanya suka kekayaan dan mereka benci orang yang gak kaya. Makanya ibuku kasar denganmu. Mereka nggak tahu apa artinya jadi kaya. Devan, apa kamu kesal? Tolong jangan, kamu nggak akan mundur dari ini kan? Oh, enggak. Aku ikut. Saat aku buat janji, aku berencana untuk penuhi itu. Aku nggak akan mengacaukannya. Maksudku, kecuali jika kamu setuju lebih dulu. Kalau kita bisa lewati hari ini dengan keluargaku, aku akan setuju. Untuk apapun. Aku bahkan akan kasih uang tambahan untuk bertahan dari keluargaku. Ya, aku menanti untuk itu. Tapi, Ivana, aku nggak butuh uangmu. Aku baik-baik saja. Ivana, apa kamu tahu Markus lagi kerjakan kesepakatan dengan Harvey Lembong? Enggak, Ibu. Aku nggak tahu. Karena aku bahkan nggak tahu siapa Pak Harvey itu. Harvey Lembong. Dia pemimpin kedua dari kontraktor pertahanan terbesar di dunia, Atla. Dan dengan dukungan Pak Harvey, kami akan bawa grup Wijaya mendunia dan juga melipat gandakan keuntungan kami. Oh, kamu lihat Ivana, Markus luar biasa. Dia orang yang cukup berpengaruh. Dia tipe pria yang harusnya kamu nikahi, bukan si penjual ini. Kamu mungkin nggak bisa buat janji dengan orang yang berpengaruh seperti Harvey Lembong. Aku nggak sadar Harvey begitu penting untuk orang di luar militer. Harvey, di rumah ini kita tunjukkan rasa hormat. Dan kamu nggak akrab dengan dia, berani sekali panggil nama depannya. Oh, tapi aku memang begitu. Harvey itu seorang teman lama. Seorang teman lama. Itu nggak mungkin. Markus, dia itu hanya penjual miskin. Dia hanya mengada-ada biar nggak terlihat buruk di depan Ivana. Sebaliknya. Aku merasa buruk padamu, Ivana. Bukan hanya suamimu nggak sukses. Dia juga pembohong, memalukan. Tapi jangan cemas sayang kalau dia kekurangan uang. Aku bisa bantu dia. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Oh, waktunya Natal. Aku bisa bantu kamu dengan pekerjaan besar. Kamu bisa bersihkan toilet di perusahaanku. Kalau kamu beruntung, kamu mungkin lihat sekilas teman lamamu setelah dia tinggalkan toilet. Markus, hentikan itu. Aku nggak peduli kalau Devan itu miskin. Dia pria yang jauh lebih baik daripada kamu, dan aku nggak akan biarkan kamu hina dia seperti ini. Terima kasih, saya. Tapi, jangan cemas. Mereka salah tentangku. Sebenarnya aku... Kebetulan sekali. Ayahku lagi bahas bisnis dengan Pak Harvey. Ini membuktikan kamu penipu. Ayah, apa? Pak Harvey mau aku ke sana secara langsung? Aku akan segera berangkat. Pak Harvey belum di sana, tapi dia mau aku bergabung. Aku hanya akan konfirmasi dengan teman lamamu Harvey kalau dia belum pernah bertemu denganmu. Dasar pembohong. Gak sabar. Dan saat kamu siap minta maaf, kamu tahu cari aku di mana. Kamu akan minta maaf padaku. Baiklah, jadi Bu Rika, Ivana, aku harus pergi karena ada urusan bisnis yang harus kuselesaikan. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dengan hadiah Natalmu. Ivana, bagaimana bisa kamu tadi begitu kasar pada Markus? Dan Devan, dasar pembohong. Ibu, hentikan. Kita akan terlambat untuk perayaan Natal di tempat kakek, ayo. Selamat Natal, Amanda. Selamat Natal, Ivana. Aku sangat senang kamu nggak bawa pecundang. Menyedih. Selamat Natal.
Selamat Natal semuanya. Siapa orang asing ini? Kamu pasti Tony. Hai, aku Devan, suami Ivana. Oh, jadi kamu si penjual miskin yang menikahi Ivana tanpa repot-repot bertemu keluarga dulu? Oh, dia nggak peduli Ivana. Dia menikahinya karena uang. Dengar kawan, kami punya kepentingan dalam bisnis keluarga ini. Kamu nggak bisa tiba-tiba masuk dengan Ivana dan mencurinya dari kami. Sudah ku bilang Ivana sayang bahwa pulang pengangguran ini ke rumah sebuah kesalahan. Cukup. Ini hari Natal. Jika kalian gak bersikap baik, suamiku dan aku akan pergi. Ivana, jangan begitu. Kami hanya bercanda. Tamu-tamu kehormatan malam ini. Kamu gak bisa pergi, ayo sini. Maafkan aku, Devan. Bisnis keluargaku sedang dalam masalah, dan mereka andalkan Markus untuk selamatkan kami dengan menikahkanku dengannya. Ini bukan masalah pribadi. Mereka lihat kamu hanya penghalang uang mereka. Sebenarnya menggelikan mereka begitu menentangku, tapi mereka nggak tahu tentangku. Aku tahu semua yang perlu ku tahu tentangmu. Gak seperti pria yang mereka inginkan untuk bersamaku. Kamu pria yang baik. Kamu hebat. Ini beberapa juta terbaik yang pernah kuhabiskan. Ya, aku hanya tepati janjiku. Dan, Ivana, aku sungguh nggak butuh uangmu. Aku sangat senang bersamamu. Kamu istimewa. Dan aku merasa sedih. Karena buru-buru menikah, kita nggak pernah sempurnakan hubungan kita. Tapi, mungkin nanti malam kita bisa. Bibi Ivana. Siapa itu? Halo Leni. Ini adalah suamiku Devan. Devan, ini keponakanku Leni. Selamat Natal, Paman Devan. Selamat Natal, Leni. Kalau aku tahu kamu punya ponakan, aku bawakan dia hadiah. Dar. Wow. Paman Devan, pistol uangku kosong. Bisa kasih uang agar diisi untuk Natal. Oh, sayang. Kamu tanya ke orang yang salah. Dia hanya pecundang kota yang miskin. Dia nggak punya uang untukmu. Begitu kan, Devan? Leni, Devan nggak mampu untuk itu. Ayah, apa itu pecundang miskin? Oh, hanya orang yang bodoh dan malas dan nggak mampu untuk makan. Menyedihkan, bukan? Oh enggak, maaf Paman Devan, harusnya aku nggak tanya. Tony, Leni, ayahmu itu bercanda. Tapi mungkin daripada sesuatu yang butuh uang, Paman Devan bisa bawa kamu ke suatu tempat. Leni, aku mau sekali isi pistol uangmu. Tapi aku nggak punya uang tunai untukmu. Tapi kalau kamu bawa ini ke bank, mereka akan isi untukmu. Oh, Devan. Kamu tahu, bank nggak akan repot-repot cairkan cek yang bernilai lebih rendah dari kertas yang dicetak. 750 juta? 750 juta? Dari mana kamu dapat uang ini? Itu nggak mungkin, kecuali... Devan, aku nggak tahu kamu dari mana. Tapi di dunia nyata, tulis cek kosong itu adalah kriminal. Aku tahu itu. Dia nggak punya uang ini. Dia hanya coba untuk pamer. Ceknya nggak bernilai. Bukan begitu, Leni. Uangkan ceknya. Baju si bodoh ini bahkan nggak punya merek. Kalau kamu mau pura-pura jadi kaya, coba investasi di baju yang lebih baik daripada tiruan murahan ini. Murahan? Ini dibuat khusus oleh... Devan, kamu sudah mempermalukan keluarga ini. Bohong ke anak kecil untuk lindungi egomu yang buruk. Sungguh mengerikan. Kamu tahu, aku penasaran kenapa bisnis keluargamu gagal. Tapi sekarang aku tahu alasannya. Kalian semua langsung ambil kesimpulan dan kalian gak bisa lihat kebenaran di depan wajahmu. Kalian pikir aku pecundang miskin? Buktikan itu. Cairkan cek itu, bawa itu ke bank. Saat kalian siap untuk minta maaf, istriku dan aku menunggu di sini. Kalau ceknya nggak bisa? Nggak akan. Ini adalah Natal keluarga. Aku sudah muak habiskan waktuku untuk pecundang ini. Setuju. Tony, bantu aku untuk makan malamnya. Aku butuh minum. Siapa yang bawa hadiah Natal ini? Ini semua dari Devan. Ini beberapa hadiah yang aku beli untuk keluarga. Kita bisa buka saat makan malam. Aku nggak mau buat ayah marah saat makan malam. Jadi akan kucek pastikan ini nggak terlalu murah atau menyinggung. Hei, pria perkasa. Apa kamu malu dengan hadiah Natalmu? Ada keributan apa ini, ha? Kakek, ini suamiku Devan yang aku bicarakan padamu. Selamat Natal, kakek. Bagus, bagus. Nggak terlalu tinggi tapi tampan. Kalian pasangan yang serasi.
Hai ayah, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu... Aku nggak sabar untuk lihat cucu tersayangku. Apa itu masalah? Kakek, semuanya makan malam sudah siap. Ada yang bisa kubantu, nak? Aku mau ambil uang dari pamanku. Ayahku bilang itu palsu, tapi pamanku bilang itu asli. Dia pria yang baik. Bisa bantu cairkan itu? 750 juta? Aku rasa pamanmu mempermainkanmu. Maaf, aku nggak tahu. Ini asli. Aku akan ambilkan uangmu sekarang. Ivana, di mana aku duduk? Oh, kamu mau duduk di meja kami saat nggak ada yang mau kamu di sini? Dia suami Ivana. Kenapa kamu nggak... Kakek, kita bahkan nggak tahu Ivana sudah menikah. Itu nggak terduga. Kakek tidak khawatir kalau dia datang untuk kekayaan kita. Devan, nggak seperti itu. Ivana, kami hanya jaga kamu, oke? Serius, pria seperti ini menikah dengan CEO dari grup Also. Kalau dia bukan mau uangmu, kenapa juga dia ada di sini? Sudah cukup. Ini makan malam Natal. Semuanya. Jaga sikap. Devan, aku punya hadiah untukmu. Aku rasa seseorang kira aku ini anjing. Bagus sekali, Dick. Ivana, suamimu baru mohon seperti anjing menyedihkan untuk kekayaan keluarga. Perlakukan dia seperti itu. Amanda, apa kamu ini bercanda? Sebenarnya aku nggak terlalu lapar. Oh, kamu nggak makan yang kami kasih ke kamu. Dasar materialis yang nggak tahu berterima kasih. Aku jadi bingung. Oke, kakek, biar aku jelaskan apa yang dipikirkan semua orang di sini. Devan nggak pantas untuk Ivana. Bahkan nggak sedikit pun. Dia coba tipu putriku dengan cek palsu. Dia pembohong dan panutan yang buruk.